Berharap mereka lihat kalau hidupku udah upgrade daripada mereka. Gumam Rinjani agak mendendam. Di depan rumah, ada taman kecil dan carport yang bisa menampung sekitar 2 mobil. Tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu kecil. Rinjani bisa menyimpan motor matic kesayangannya di sana nanti. Hei! Nih, bawa sendiri! Seru Julian setelah mengeluarkan koper Rinjani dari dalam mobil. Apa nggak sekalian tolong dibawain? Pinta Rinjani penuh harap. Bawa sendiri! Tegas Julian lalu berjalan ke depan pintu utama tanpa mempedulikan koper Rinjani. Ih, pas di rumah giat banget bawain koper aku. Apa itu cuma pencitraan di depan bapak? Roman-romannya sih kayak begitu. Gerutu Rinjani lalu membawa koper besarnya itu dengan susah payah. Rinjani melangkah melewati pintu utama untuk masuk ke dalam rumah, dan sungguh Rinjani suka dengan suasananya. Wah! Rinjani menjelajahi setiap sudut rumah dengan matanya. Lantai bawah rumah adalah satu ruangan tanpa sekat. Hanya ada 2 pintu di sana, pintu kamar tamu dan pintu ruang laundry di dekat dapur di sudut ruang. Aku pasti betah di sini, kayaknya nggak perlu beradaptasi lama. Ucap Rinjani lalu berjalan beberapa langkah ke dekat meja makan yang ada di dekat area dapur. Ya bagus. Jangan ada drama minggat-minggat ke rumah orang tua, susah senang, suka duka, selama kamu jadi istri saya, kamu harus tinggal di rumah ini. Kata Julian lalu berjalan ke tangga menuju ke lantai 2 rumah. Tapi kalau sesekali nginep di rumah bapak, boleh kan? Rinjani mengikuti sambil menggeret-geret koper dengan kesusahan. Boleh. Duh, susah banget, tolong dong. Pinta Rinjani sehingga Julian menoleh dan terpaksa harus turun lagi beberapa anak tangga untuk mengambil alih koper dari Rinjani. Nah, gitu dong. Kata Rinjani dan akhirnya dia bisa melangkah enteng tanpa struggling lagi dengan kopernya. Saat sampai di lantai 2 rumah, luas ruangannya hanya separuh daripada ruang di lantai dasar. Ada 2 kamar saling berhadapan sementara di antara kamar itu ada ruangan dengan sofa bed nyaman dan home theater. Rinjani sudah bisa membayangkan kalau dirinya bisa rebahan santai di sofa bed itu sambil nonton drama Korea favoritnya. Ini kamar kamu, kata Julian lalu membukakan pintu salah satu kamar. Oke, dan itu kamar kamu ya? Terka Rinjani lalu menunjuk pada pintu di seberang pintu kamarnya. Ya, makasih ya, ucap Rinjani. Tapi kamu masih ingat sama kesepakatan kita kemarin, kan? Ingat. Tapi kita belum merundingkan sampai kapan ini akan berjalan. Maybe 1 tahun, seenggaknya itu bisa menjaga nama baikmu. 1 tahun cukup kan? Dan setelah itu bersiaplah untuk menerima status janda untuk yang kedua kalinya. Jawab Julian dengan nada agak nyeleneh. Sebenarnya itu membuat Rinjani getir. Tapi Rinjani rasa itu cukup adil untuknya. 1 tahun cukup bagi Rinjani memanas-manasi Rama dan Risa. Dan setelah itu berakhir, biarlah nanti Rinjani pikirkan lagi nasib ke depannya. 1 tahun, oke, mari menghitung mundur 365 hari mulai dari hari ini. Oke. Julian pergi menuju ke kamarnya dan Rinjani masuk lebih ke dalam kamar itu. Kamarnya sangat nyaman dan luasnya hampir sama dengan luas kamar terdahulunya. Hitung mundur 365 hari, setelah itu, bersiaplah untuk cemoohan baru dari orang-orang. Seorang Rinjani Aulia adalah janda 2 kali. Oceh Rinjani lalu menertawakan dirinya sendiri dengan tawa getir. Bisa saja bibirnya tersungging tersenyum, tapi sesungguhnya hati Rinjani sakit membayangkan saat 365 hari itu berakhir nanti. Bening benar-benar datang ke tempat usaha Rinjani. Saat ini hanya Rani dan seorang chef yang ada di dapur usaha Rinjani. Rani antara kesal dan iba pada sosok Bening. Dalam keadaan hamil tua, Bening datang untuk bekerja. Lah mana tega aku mempekerjakan wanita hamil begini? Kan? Ide buruk banget menerima dia kerja di sini, batin Rani saat Bening datang. Siang, Mbak.
Terima kasih ya sudah menerima saya untuk bantu-bantu di sini. Jangan sungkan buat memerintah, Mbak. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Kata Bening dengan sangat ramah dan rendah hati. Aku Rani, partner sekaligus sahabat dekat Rinjani. Kata Rani memperkenalkan diri dengan sikap yang belum begitu cair sebab Rani masih memandang Bening sebagai seorang pelakor. Saya Bening, senang berkenalan dengan Mbak Rani. Tapi Bening tetap bersikap hangat. Gimana ya? Jujur Li, aku ragu sih buat mempekerjakan kamu, tapi Rinjanilah yang menyuruh aku buat menerima permintaan kamu buat bekerja di sini. Aku Rani. Nggak usah ragu, Mbak. Saya bisa bantu-bantu di dapur, atau membantu packing, saya yakin saya bisa. Rani hargai semangat Bening, walau Rani belum bisa menerima 100%. Di sini cukup fleksibel ya, aku anggap kamu sebagai karyawan lepas harian, kamu boleh milih dibayar daily, weekly, atau monthly. Yang pasti, upahnya dihitung per jam, karena orderan masuk nggak nentu setiap harinya. Kata Rani memberi pilihan pada Bening. Terserah Mbak Rani saja baiknya gimana, mau harian atau mingguan atau bulanan, boleh saja Mbak. Tapi ngomong-ngomong, usia kandungan kamu udah berapa bulan? Kok kayaknya tinggal nunggu waktu buat lahiran? Sebenarnya sudah masuk bulan ke-9, perkiraan akan melahirkan sekitar 2 minggu lagi. Jawab Bening. Rani terlonjak. Bahaya kalau begitu, Rani semakin skeptis saja pada Bening, tapi tak mungkin Rani membatalkan keputusan Rinjani untuk menerima Bening sebagai karyawan, terlebih itu adalah sudah menjadi keputusan Rinjani sebagai owner sekaligus bos di tempat itu. Tapi saya berharap lebih lama, saya berharap hari perkiraan lahir akan mundur setidaknya sampai 1 bulan ke depan, dengan begitu saya bisa mengumpulkan uang setidaknya 1 bulan buat biaya persalinan saya nanti. Sambung Bening lalu menunduk malu. Si Rama nggak jamin biaya persalinan kamu. Si Rama mengabaikan kamu. Rani langsung ngegas. Mbak Rani kenal juga sama Mas Rama? Ya kenal lah. Si Rama itu cowok paling brengsek yang aku kenal sejauh ini. Dia udah mengkhianati sahabatku sendiri. Rani ngegas lagi dan Bening malah tampak semakin segan plus malu. Maaf, Mbak. Andai saja saya tahu kalau Mas Rama sudah memiliki kekasih, saya pun gak akan mungkin menerima bujuk rayunya waktu itu. Kata Bening penuh sesal. Rani pun bukan ratu tega, lama-kelamaan Rani iba juga pada Bening. Udahlah, kita nggak usah bahas itu. Kita harus tetap profesional, oke? Aku akan bayar kamu setiap hari. Rani sudah memutuskan. Baik, Mbak. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya udah, bantu Chef Pian nyiapin bahan masakan di dapur ya. Hari ini sudah ada 70 orderan yang masuk, harus siap saat jam makan siang. Kata Rani masih agak basi. Baik, Mbak. Dapurnya di sebelah sana ya? Iya. Bening pergi ke dapur untuk mulai bekerja. Sambil berjalan, ia perlahan menyeka sisa basah di mata setelah membahas soal Rama tadi. Sementara itu Rani masih meragu. Membingungkan. Keluhnya lalu dia menelpon pada Rinjani untuk melaporkan kedatangan Bening. Rinjani sedang sibuk membersihkan lantai bawah rumah. Suara dengungan mesin vacuum cleaner bersautan dengan suara dering telepon yang ia simpan di atas meja ruang tamu. Rinjani mematikan vacuum cleanernya lalu mengangkat telepon dari Rani. Iya, Ran? Sorry ya, aku akan datang agak siangan deh kayaknya. Sapa Rinjani lalu duduk menepi di sofa karena cukup kelelahan. It's okay, Rin. Aku cuma mau lapor aja kalau pegawai baru kita udah datang. Sahut Rani. Bening? Ya siapa lagi? Gimana ya? Kok aku ragu? Aku nggak yakin sama dia tapi di satu sisi aku juga kasihan banget sih. Aku nggak tahu keputusan kita nerima dia itu hal baik atau hal buruk. Kenapa emangnya? Rin, dia itu lagi hamil tua. Bahkan dia bilang sekitar 2 mingguan lagi dia akan lahiran. 2 minggu loh, Rin. Dan apa kamu tahu apa alasan dia kerja? Itu karena si Rama nggak menjamin biaya persalinannya. Bajingan banget emang si Rama. Tapi,
Apa mungkin dia bisa kerja di hari-hari terakhir jelang persalinan? Aku sih nggak yakin. Kalau nanti dia kenapa-napa karena kecapean, aku kok takut kalau akan ada drama tuduhan eksploitasi wanita hamil bla 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 dan sebagainya. Rani bicara panjang lebar mencurahkan keraguannya pada Rinjani. Rinjani juga merasakan berjuta rasa di dalam hatinya. Terlebih, Rinjani merasa miris dengan nasib Bening. Kesal dan kasihan menjadi tak ada batas di dalam hatinya saat ini. Jangan kasih dia kerjaan yang berat-berat, ya anggap aja kalau kita lagi bantu dia. Han. Amazing banget emang kamu ya, Rin. Masih sempat-sempatnya mikirin nasib mantan madu kamu sendiri. Udah dong, Ran. Lagian aku udah lupain soal itu. Aku nggak mikirin yang lain kecuali nasib anak mereka yang sama sekali tak berdosa. Itu aja kok. Kata Rinjani. Iyalah. Aku tahu kamu mang bidadari tak bersayap yang sometimes lebih mikirin orang lain sebelum mikirin dirimu sendiri. Rani. Iya. Tapi sekarang kamu lagi menikmati kebahagiaan kamu. Berharap kamu sama Julian Prawira akan langgeng bahagia sampai kakek nenek. Amin. Jawab Rinjani. Padahal Rinjani dan Julian sudah menentukan durasi pernikahan mereka kemarin. 1 tahun. Ya, hanya 1 tahun saja. Tapi kalau boleh berharap lebih, Rinjani berharap kalau dirinya dan Julian akan cocok satu sama lain dan menggugurkan kesepakatan soal pernikahan mereka. Ya udah gitu aja sih, Irin. Aku mau mulai kerja nih, banyak faktur yang harus dihitung. Iya, Ran. Have a nice day. For you too, Pape. Rani sudah pamit dan menutup obrolan itu. Rinjani masih duduk di ruang tamu itu dan merenungkan beberapa hal. Di antaranya harapan agar ada keajaiban kalau suatu hari nanti dirinya dan Julian akan saling mencintai. Bisa nggak ya? Kayaknya agak mustahil deh. Orang sekelas Julian Prawira mana mungkin mau berkomitmen serius sama janda kayak aku. Batin Rinjani penuh dengan pesimisme. You hurt me so well. Selesai beres-beres rumah, Rinjani pergi mandi dan bersiap untuk pergi ke ruko tempat usahanya. Sejak bangun tadi, Rinjani belum bertemu dengan Julian sama sekali. Batang hidung suamiku belum kelihatan. Apa dia baik-baik aja? Gumamnya lalu berjalan ke arah pintu kamar Julian. Mas, kamu belum bangun? Ini udah siang loh. Seru Rinjani mencoba menotis Julian. Seketeti, pintu terbuka dan Julian tampil segar hanya berbalut handuk sehingga Rinjani bisa leluasa melihat dadanya yang bidang dan perutnya yang six-pack. He's so hot exactly. Pikir Rinjani sampai kesulitan untuk berkedip. Enak aja ngatain belum bangun. Omel Julian tiba-tiba. Rinjani tersadar dari rasa terpukaunya dan dia jadi malu. Terlebih dia jadi salah tingkah. Ya habisnya sejak tadi aku nggak ngerasain tanda-tanda kehidupan dari kamu. Ya syukur sih kalau udah bangun. Cuma mau ngingetin aja kalau hari ini kamu ada jadwal latihan. Kata Rinjani lalu mengedarkan tatapan matanya agar tak fokus pada Julian. Terus kamu mau kemana? Tanya Julian saat melihat penampilan Rinjani yang sudah siap dan rapi. Mau ke tempat cateringku. Kayaknya aku pulang agak sorean soalnya hari ini ada banyak orderan. Jawab Rinjani. Mau bareng? Tawarkan Julian, sejujurnya Rinjani mau, tapi dia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan. Ini sudah cukup siang sementara Julian belum berpakaian dan juga belum sarapan. Kamu kan belum makan, sarapannya udah siap di meja makan. Kamu makan sendiri aja ya, soalnya aku buru-buru. Jawab Rinjani. Oh ya udah. Aku berangkat sekarang ya. Pamit Rinjani. Iya. Julian menutup kembali pintu kamarnya dan nyaris saja Rinjani meleleh dengan penampakan tubuh atletis Julian yang tak terekspos barusan. Rinjani juga tiba-tiba gil dengan tawaran ajakan berangkat bareng tadi. Duh, kalau sikapnya baik-baik begini, gimana bisa aku nggak meleyot? Gumam Rinjani lalu pergi meninggalkan lantai 2 rumah. Tak ingin dianggap berharap selalu bersama, Rinjani pun pergi sendirian naik angkutan umum. Setidaknya, sikap baik Julian membuat Rinjani merasa dihargai,
dan Rinjani melupakan kalau pernikahan mereka hanyalah pernikahan tak sempurna yang mereka jalani hanya demi memenuhi permintaan orang tua mereka masing-masing. 5 menit kemudian, Julian keluar dari kamar dengan jersey latihan dan tas besar yang biasa ia bawa setiap kali latihan. Julian memang lapar, dia pun ingat perkataan Rinjani kalau Rinjani sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Julian pergi ke meja makan dan dia takjub karena sudah terhidang berbagai macam lauk menggugah selera dan nyaris saja Julian tak percaya kalau yang memasaknya adalah Rinjani, padahal yang Julian ingat tak banyak bahan masakan yang ada di dalam lemari esnya. Wah, jadi dia beneran bisa masak? Gumam Julian dan jadi tak sabar ingin mencicipi masakan istrinya. Hari-hari sebelumnya, biasanya Julian memesan jika ingin makan di rumah, atau kalau sedang mood, maka Julian akan masak ala kadarnya sendiri. Dan pagi ini Julian bisa makan dengan hidangan lengkap yang sudah siap tersaji di meja makan. Ternyata menikah dengan Rinjani tak seburuk yang dia bayangkan. Ya, walaupun status Rinjani sebagai seorang janda masih menimbulkan stigma di kalangan teman-temannya. Lah, kok mau-maunya lo kawin sama janda, bro? Memangnya lo nggak mampu dapat yang masih tersegel? Atau seenggaknya yang statusnya masih lajang? Wah, bakalan banyak perempuan nangis darah nih begitu tahu kalau lo nikahin janda, Jul. Itulah kesan pertama yang dilontarkan oleh teman-teman Julian saat tahu status Rinjani sebagai janda. Tapi demi masa depan klub basketnya, Julian mengenyampingkan suara-suara sumbang itu. Julian sudah menyiapkan piring dan mencoba semua yang Rinjani siapkan untuknya. Saat mencobanya, Julian tambah takjub lagi karena ternyata Rinjani memang memiliki sentuhan magic dalam masakannya. Lumayan, kalau begini, bisa makan enak tiap hari gue, gak perlu jauh-jauh pergi keluar rumah. Pikir Julian dan dia semakin lahap. Sayangnya Julian tak bisa makan banyak karena beberapa jam lagi dia harus menjalani latihan rutin bersama timnya. Sayang sekali memang, padahal Julian sangat terkesan dengan masakan Rinjani. Rinjani sudah sampai di ruko yang menjadi galeri memasaknya selama 5 tahun ini. Rinjani juga penasaran dengan Bening, apakah Bening memang tidak segan dengan Rinjani sampai-sampai berani mengemis pekerjaan padanya. Mbak Rin, hai, Mbak. Begitu Rinjani masuk, orang yang pertama kali menyapa Rinjani adalah Bening. Dengan perut membuncit dan beberapa bagian tubuhnya yang sudah mulai bengkak-bengkak. Rinjani malah langsung iba dengan Bening. Hai! Sapa balik Rinjani tapi dengan sikap yang agak dingin. Terima kasih loh, Mbak. Mbak Rin udah mau terima saya bantu-bantu di sini. Walaupun keadaan saya nggak bisa segesit orang kebanyakan, tapi saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Kata Bening, sikapnya sangat takzim pada Rinjani. Sewajarnya aja, jangan mengerjakan yang berat-berat. Tukas Rinjani. Iya, Mbak. Terima kasih. Rani mana ya? Tanya Rinjani sambil mencari keberadaan Rani di dalam ruangan berukuran 5 x 5 meter itu. Tadi Mbak Rani keluar buat beli bahan yang kurang. Oh. Rinjani memperhatikan cara kerja Bening. Bening sedang mengiris beberapa bahan makanan. Saat ini dia sedang memotong-motong tempe dan hasilnya sudah cukup banyak. Melihat tekad Bening untuk bekerja, hati Rinjani goyah lagi. Rinjani tadinya ingin bersikap angkuh, tapi kalau keadaan seperti ini, mana bisa dia melakukan itu? Tolong potongnya sedikit lebih kecil dari ini ya, soalnya ini harus digoreng kering sebelum dibumbui. Kata Rinjani mengoreksi hasil kerja Bening. Oh, baik Mbak. Saya akan potong lagi lebih kecil. Yang udah terlanjur nggak apa-apa, nggak usah dipotong lagi. Kata Rinjani. Baik, Mbak. Duh, maaf ya. Padahal tadi Chef Pian udah nyontohin. Duh, maaf sekali lagi ya, Mbak. Bening terlihat panik dan merasa melakukan kesalahan yang fatal. It's okay, ini bukan kesalahan yang fatal kok. Terusin aja sisanya. Terima kasih, Mbak Rin. Kamu pasti pegel, kamu boleh sambil duduk kok. Kata Rinjani cukup perhatian walau masih dengan sikap yang dingin. Benarkah, Mbak? Tentu saja. Saya nggak mau ambil resiko.
Terus nanti suami kamu datang ke sini dan nyalah-nyalahin saya kalau terjadi sesuatu yang buruk sama kamu dan sama calon anak kalian. Ucap Rinjani agak sarkas. Barulah Bening sadar diri kalau dirinya memanglah penghancur pernikahan Rinjani, walau tersangka utamanya adalah Rama. Kali ini Bening tak menyahut, Bening hanya menunduk malu sambil meneruskan pekerjaan. Sebenarnya, saya tuh kurang ngerti kenapa kamu nyari kerja kayak gini. Terus, bagaimana bisa kamu berpikir buat melamar pekerjaan di tempat saya? Saya sih nomor problem, tapi yang mungkin saja nanti bisa jadi problem adalah suami sama keluarga suami kamu. Ucap Rinjani menambah ketegangan untuk Bening. Maaf Mbak kalau saya lancang. Saya butuh pekerjaan ini, dan yang saya tahu, Mbak Rin ini adalah orang yang sangat baik. Terlepas dari apa yang sudah terjadi di antara kita, saya merasa kalau Mbak Rin sudi menerima saya untuk mengais rezeki di sini. Tukas Bening masih dengan wajah tertunduk dan tangannya juga masih giat memotong-motong tempe. Suami kamu gak ngasih kamu nafkah? Ngasih, Mbak. Tapi gak nentu, sudah 2 bulan ini. Gaji Mas Rama diserahkan ke Ibu Sri, dan saya cuma dikasih buat kebutuhan dapur. Rinjani cukup miris, tapi ada perasaan merasa beruntung karena tak jadi menjadi bagian dari keluarga Rama yang toksik. Kebutuhan dapur aja. Rinjani lanjut mewawancarai Bening. Iya, kadang dilebihin sih, tapi saya simpen uangnya buat beli keperluan bayi. Sampai sekarang, baru beberapa yang baru saya beli. Padahal HPL sudah dekat dan Mas Rama sama sekali nggak peduli dengan perintilan perlengkapan bayi. Bahkan saya nggak yakin kalau Mas Rama sudah menganggarkan biaya untuk persalinan. Kok kamu kuat tinggal sama mereka? Ya mau gimana lagi, Mbak? Orang tua saya bukan keluarga berada. Tadinya saya berharap kalau masa depan saya akan terjamin, tapi, hei. Bening tersenyum getir. Dia seperti sedang menertawakan nasibnya sendiri. Lama-lama, Rinjani semakin kasihan. Dan Rinjani sangat mengerti bagaimana posisi Bening saat ini. Ya udah, semuanya kan udah terjadi. Semoga akan ada perubahan baik ke depannya ya. Kata Rinjani. Amin, semoga aja. Terima kasih banyak, Mbak. Setelah selesai menginterogasi Bening, Rinjani pergi ke ruang kerjanya yang ada di sudut ruang. Rinjani duduk dan membayangkan bagaimana rasanya ada di posisi Bening saat ini. Tapi, Rinjani sangat percaya kalau dalam setiap nestapa pasti akan selalu ada hikmahnya. Nggak kebayang kalau aku masih sama cowok brengsek itu. Hidup dan tinggal di bawah tekanan anggota keluarga yang tosiknya nggak ketulungan. Ini memang jalan takdir yang sudah seharusnya terjadi. Allah masih sayang sama aku, oleh sebab itu, pernikahanku harus berakhir di malam pertama. Walau menyakitkan dan memalukan, tapi setidaknya, semuanya terjadi pada waktu yang tepat sebelum lelaki keparat itu merenggut semua yang aku miliki. Rinjani merenung kemudian dia bersyukur. Dan sebagai gantinya, sekarang Rinjani sudah menemukan pria lain yang jauh lebih baik dari segala segi daripada Rama. Walaupun Rinjani juga akan mempertaruhkan masa depannya sebagai istri yang tidak benar-benar diinginkan oleh suaminya saat ini. Oke, Rinjani. Ini bukan saatnya buat meratapi nasib. Lihatlah, betapa besar hikmah dari peristiwa memalukan itu. Tuhan sayang padaku. Ya, Tuhan sayang padaku. Aku sangat percaya itu. Rinjani memotivasi dirinya sendiri. Rinjani tak ingin terus berlarut. Dia sekarang bisa melihat masalah dari berbagai aspek, bukan hanya soal kecewa dan sakit hati. Tapi Rinjani sangat percaya kalau di dalam setiap masalah, pasti akan selalu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Julian memarkir mobil di depan markas klub basketnya. Walaupun baru saja menikah, tapi Julian belum diizinkan untuk mengambil cuti sebab kompetisi sedang berjalan dan Julian adalah salah satu pemain yang paling diandalkan. Untuk Julian itu bukan masalah besar, lagi pula Julian dan Rinjani tak memiliki schedule untuk melakukan perjalanan honeymoon karena keduanya memang merasa tak perlu pergi honeymoon. Hei, Mas Bro. Wah, jangan sampai loyo nih buat pertandingan besok. Tenaga lu nggak kekuras habis-habisan kan? Hai! Sapa Eko, salah satu kru tim yang bertugas sebagai tim medis. Eko menggoda Julian,
si pengantin baru. Julian tak terlalu menanggapi. Julian memang sosok yang tidak terlalu suka bercanda apalagi dengan joke-joke receh seperti yang Eko katakan padanya. Biasanya nih, janda emang terdepan. Digoyang berapa ronde nih sama si janda kembang? Eko masih saja lanjut menggoda. Apaan sih, lu? Habis dikasih doping plus-plus, harusnya lo lebih semangat. Lebih prima. Ya udah, antara kita buktikan aja di lapangan ya. Lo makin gak jelas. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Eko bersenandung dan masih saja menggoda Julian. Julian hanya geleng-geleng kepala dan mengabaikan Eko. Tapi mereka berjalan bersama beriringan untuk masuk ke ruang ganti pemain untuk menyimpan tas. Oh iya, Jul. Lo tahu nggak? Hari pernikahan lo trending dengan hari patah hati nasional. Gila sih, lo emang berdamage. Sampai ribuan gadis nggak berdosa lo bikin patah hati setelah memutuskan buat menikah sama janda. Banyak opini mereka yang menyayangkan lo malah nikah sama seorang jendes. Sementara yang single-single yang masih perawan juga banyak yang ngantri buat jadi teman hidup lo. Eko tak berhenti mengoceh. Lama-lama Julian gerah juga. Lo berisik banget, kok? Terserah gue lah mau kawin sama siapa aja. Kata Julian membela diri. Ya, tapi kenapa harus janda? Itu lo masalahnya. Gemes juga sih gue. Terus gimana nasib si Keira? Julian tak mau menjawab. Eko memang annoying. Untung saja di locker room itu belum banyak yang datang. Julian dan Eko adalah yang pertama datang. Kurang apa coba si Keira? Cakep, semampai, anak orang kaya. Lah lo malah milih yang bekas. Sumpah lo berisik banget, kok? Tak lama, ada suara menggeretak di ambang pintu ruang ganti dan itu suara deheman seorang perempuan. Julian spontan menoleh. Eko juga. Mbak Keira? Keira namanya. Orang yang barusan disinggung oleh Eko. Ya, Keira memang cantik dan menarik. Dia adalah anak dari pemilik klub Jakarta Night yang belakangan diisukan sedang dekat dengan Julian. Tapi isu itu terpatahkan oleh pernikahan Julian dan Rinjani. Bang Eko bisa tolong cek mesin mobilku nggak? Mendadak nggak bisa dinyalain. Itu kenapa ya? Apa mungkin ada yang korslet? Kata Keira terdengar seperti sebuah modus. Oh boleh-boleh, Mbak. Eko begitu sigap dengan perintah itu. Sorry ya, soalnya aku tahu kalau Bang Eko sedikit banyak tahu soal mesin mobil. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini kuncinya. Kata Keira lalu menyerahkan kunci mobilnya pada Eko. Oke, Mbak. Eko pun pergi dan meninggalkan Julian dan Keira berdua saja di locker room yang masih sepi itu. Atmosfer yang tercipta di antara keduanya terasa canggung dan kaku. Julian berpaling dan kembali membereskan isi lokernya berharap kalau Keira pergi bersama Eko. Kamu tega banget ya, Jul. You hurt me so well. Ucap Keira tiba-tiba. Suaranya terdengar bergetar dan mungkin saja Keira mengatakannya sambil menangis. Julian jadi segan untuk menoleh. Mari kita coba. Benar saja, Keira memang menangis begitu